Oke teman-teman, balik lagi di kelas profesional live stream event. Nah, di sini kita udah masuk chapter kedua nih, yang mana chapter kedua itu kita akan bahas tentang alat-alat live streaming. Udah bahas alat nih, seru kan harusnya ya. Nah, di episode 1 kali ini kita akan bahas dulu tentang gambaran besar ekosistem live stream. Nah, di sini gue akan jelasin dulu tentang konsep dasar live streaming yang gue dapet dari lapangan. Biasanya di dalam live streaming itu kita tuh pasti ada 3 konsep ini nih, ada input, processing, dan ada output. Jadi mau di alat apapun, mau di alur manapun, bagaimanapun, pasti ada 3 ini nih. Gue jelasin satu-satu ya. Yang pertama, input. Input itu adalah semua sumber data awal kayak gambar atau suara dari mic yang masuk ke sistem sebelum diolah. Biasanya masih mentah dan butuh diproses dulu. Ya, jadi simpelnya nanti ini buat penjelasannya akan gue jelasin di slide selanjutnya sih. Tapi simpelnya input itu adalah ya semua sumber data awal yang akan siap diproses dan nantinya dikirim output. Jadi input itu kayaknya sumber data awal pokoknya ya. Nah, setelah input, dia akan masuk ke tahap processing atau mixing. Nah, processing ini adalah tahap pengolahan input. Jadi yang tadi di input terus diolah nih. Entah diolah atau nggak di mixing lah ya. Nah, yang di mixing itu entah itu video atau audio. Nah, itu nanti dia akan entah disusun, dicampur, dikonvert. Ya pokoknya disesuaikan sesuai kebutuhan. Proses ini biasanya pakai alat seperti switcher, mixer, atau software. Dan sebenarnya teknologi internal pun juga biasanya menggunakan proses processing atau mixing ini nih. Nah, setelah diproses atau mixing, selanjutnya akan masuk ke output. Output itu adalah hasil akhir dari proses yang dikirim ke tujuan seperti layar, speaker, platform streaming, atau jadi input lagi ke sistem lain. Nah, biar nggak bingung, ini langsung lihat aja lah ya contohnya nih ya. Ini adalah contoh penerapan konsep dasar live streaming. Nah, ini salah satu contoh alur yang paling simpel sebenarnya. Ini dari webcam, terus langsung nyolok ke laptop pakai USB, dan ada juga mic USB atau mic yang pakai yang langsung colok jack itu ya, langsung nyolok ke laptop. Nah, ini kita lihat ya, misalnya input, processing, dan output dari webcam. Nah, jadi dari webcam itu, dia tuh ada ketiga hal itu tuh. Yang pertama ada input. Inputnya itu adalah ketika kameranya ini menerima gambar. Dari kamera ini kan dia ada sensor ya. Nah, sensornya itu dia menerima data cahaya berupa gambar. Terus baru nanti dirubah menjadi gambar digital. Nah, kalau kita lihat inputnya itu adalah sumber cahaya atau sumber yang kita bisa lihat lah. Itu adalah inputnya. Terus nanti ketika diterima sama sensor, sensor itu akan melakukan namanya processing. Nah, dari processing dia akan melakukan namanya output. Nah, outputnya kemana nih? Kalau dari kamera, banyak. Kalau dari kamera, yang pertama bisa output ke memory card. Jadi dikirim ke memory card dalam bentuk format video. Atau bisa juga dikirim ke, kalau sekarang misalnya contohnya ke HDMI, atau nanti ke SDI, atau mungkin bisa langsung colok USB. Itu outputnya. Nah, kalau di sini webcam itu, dia outputnya tuh ke USB langsung colok di sini. Nah, sama juga nih kayak mic nih. Mic itu kan dia menerima suara. Jadi inputnya si mic ini nih, si alat mic-nya ini, dia akan menerima gelombang suara dari suara asli. Di input, habis itu diproses menjadi sinyal analog. Nah, baru nanti di-outputkan ke USB. Nah, dari laptop juga sama nih. Laptopnya itu nerima inputnya apa? Nerima inputnya adalah ini nih, webcam dan mic USB ini. Dia nerima input, dia proses nih. Habis itu dikirim outputnya. Outputnya mau kemana? Bisa ke Zoom, bisa ke YouTube, bisa ke record. Ini adalah contoh penerapan konsep dasar live stream yang paling simple ya. Nah, sekarang gue udah jelasin tentang fundamentalnya. Itu yang tadi urusan adalah fundamentalnya. Sekarang kita coba untuk kita kembangin ya. Nah, intinya sama. Input, processing, dan output. Kamera juga sama nih ya. Setiap kamera itu punya input, processing, dan output. Semua dikirim, 3 kamera ini nih, dikirimkan ke dalam switcher. Jadi sebenarnya nih switcher dan mixer itu adalah contoh paling gampang kita ngelihat 3 hal ini nih, 3 konsep dasar ini. Misalnya kita lihat di mixer lah ya. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu atau pernah lihat mixer audio. Nah, mixer audio ini dia tuh bisa menerima banyak input. Ya kan? Kan dia karena suka ada banyak lubang ya kan. Tergantung mixer juga sih. Tapi biasanya kayak di mixer masjid itu tuh dia bisa menerima banyak input. Terima banyak inputnya itu bisa menerima input dari mic, bisa menerima input juga dari MP3 player, dari handphone atau dari laptop. Nah, semuanya akan dicolokin ke lubang yang ada di mixer ini. Nah, setelah di-input, dari mixer ini dia akan nentuin nih. Si mic ini, dia suaranya akan segede apa, terus habis itu laptop playbacknya itu suaranya akan segede apa dan sekecil apa, atau bahkan mungkin karakter suaranya bisa di-processing juga, dan pokoknya semua inputannya itu bisa di mixing di sini. Makanya namanya mixer karena dia ya mix gitu. Mixer per tukang mix gitu kan. Nah, setelah di mixing dan di processing, barulah hasil audionya kita output, kita kirim outputnya. Outputnya bisa kemana? Bisa ke output speaker,
bisa juga sound card, bisa juga kalau misalnya mau cobain ke headphone, bisa juga outputnya dikirim ke headphone, gitu. Sama juga kayak switcher, dia nerima inputan dari banyak kamera nih misalnya. Nggak cuma kamera doang sih, bisa juga nerima dari inputan visual pokoknya ya. Switcher itu kan dia inputan untuk visual ya. Jadi bisa pakai HDMI, bisa dari kamera, bisa dari laptop yang dicolok ke HDMI, terus dicolokin ke switcher itu bisa juga. Jadi nah switcher sama juga, dia nerima inputan berupa visual, terus abis itu dia akan nge-processing nih. Dan dia akan mixing nih di sini nih, kamera mana yang mau dipakai. Misalnya ada 3 kamera, dia akan pilih salah satu kameranya. Jadi dia tugasnya untuk mixing ini nih. Gitu. Nah, setelah udah di mixing, baru itu dilakuin yang namanya output. Outputnya juga beragam. Ada yang outputnya cuma satu doang, tapi ada juga yang outputnya bisa banyak. Kalau di kasus ini, outputnya itu bisa ngirim satu, yaitu ngirim HDMI ke capture card. Nah, kalau mau lebih detail lagi nih, kayak misalnya di capture card nih. Terus di capture card, input processing outputnya gimana? Nah, sama juga. Di capture card ini, yang ini nih, atau sound card ya. Mungkin teman-teman lebih seringnya lihat sound card ya. Nah, sound card ini dia tuh sama juga, dia nerima inputan berupa audio dari mixer, hasil audio yang udah di mixing, dan udah di processing, terus dikirim ke sound card. Nah, sound card itu, dia ada prosesnya nih setelah dia nerima input, dia prosesnya itu adalah merubah suara yang tadinya analog jadi digital supaya bisa dicolok ke USB. Nah, outputnya dari sound card ini, outputnya bisa banyak lagi. Outputnya bisa ke speaker monitor, dan bisa juga langsung dicolok ke USB ke laptop streaming. Gitu ya, jadi udah kegambar ya 3 itu ya. Dan satu lagi nih laptop streaming, dia udah menerima banyak inputan nih. Minimal dia nerima inputan capture card nih, visual, sama nerima inputan audio. Baru nanti di mixing, audionya itu mau segimana, visualnya itu mau di efek-efekin kayak gimana lagi. Baru setelah itu dikirim outputnya ke Zoom, YouTube, atau ke yang lain-lainnya. Bisa juga ke lapangan, bisa juga ke TV di belakang. Nah, itulah fundamental dari konsep dasar live streaming ini. Oke, udah ngerti ya? Sekarang kita mulai bahas alat-alat aja yuk. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.